Pertama kali saya dinyatakan positif itu saya ingat hari Selasa. Selama Mas Barafi Huda melakukan isolasi mandiri, tentunya ada dukungan dari kerabat dan juga warga sekitar ya Mas. Yang terserang adalah mental saya mungkin ngedown ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya dapat berbincang-bincang, berdialog dengan salah satu sahabat saya, salah satu rekan saya yang pernah terpapar COVID-19, yaitu Mas Barafi Huda dari Kelurahan Logandeng. Selamat malam Mas Barafi Huda. Selamat malam Mas Hafid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa. Kita nanti akan bercerita tentang bagaimana Mas Barafi bisa terpapar COVID-19, kemudian menjalani isoman sampai dinyatakan sembuh dari COVID-19. Mungkin bisa diceritakan aktivitas Mas Barafi sebelum terpapar COVID-19. Ya, jadi aktivitas saya sehari-hari itu sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan. Jadi utamanya tempat saya bekerja itu di Jogja, di kota Jogja. Jadi saya setiap hari 5 hari kerja itu mondar mandir Mas. Jadi lajon setiap hari 5 hari kerja. Dan di hari Sabtu Minggu. Tapi itu kita tidak tahu ya Mas, panjenengan terpaparnya di mana gitu ya. Untuk sumbernya sendiri saya juga tidak tahu. Saya dinyatakan positif itu saya ingat hari Selasa. Kan gejala itu di hari Ahad dan Senin. Gejala-gejala awal yang muncul yang dirasakan Mas Barafi Huda itu. Untuk gejalanya yang pertama di hari Ahad itu ya Mas ya, aktivitas saya seperti biasa, saya berolahraga, kemudian makan seperti biasa, kemudian aktivitas di rumah. Nah di situ saya merasakan kok hari ini rasanya capek gitu. Iya capek dulu, capek seperti gejala flu, seperti mau flu. Nah di situ akhirnya saya sudah mencoba untuk coba minum obat flu supaya mengantisipasi gejala yang lebih parah gitu. Biasanya seperti itu kalau saya mau flu. Kemudian di hari Seninnya itu malah demam saya. Nah itu gejala yang saya rasakan. Rasanya sakit gitu. Kayak kalau Mas Afif mungkin pernah pancingan ya seperti pernah. Itu. Jadi sakit mungkin selama Senin. Jadi setelah dinyatakan positif tes antigen ya Mas ya. Betul, kemudian selang 5 hari diminta untuk tes PCR ya. Betul, dan itu keduanya juga tetap dinyatakan bahwa Mas Barafi ini positif COVID-19. Nah, perasaan Mas Barafi ketika mendapatkan kabar bahwa hasilnya COVID-19 itu bagaimana Mas? Ya perasaannya yang jelas kaget Mas. Jadi tidak ada prasangka ya kalau memang saya dinyatakan positif, tapi dari tes antigen yang katanya itu akurasinya juga 60%, tapi kalau tulisannya positif ya saya kaget. Saya harus apa? Kemudian udah pikiran kemana-mana kemudian itu. Jadi panik sempat ada, tapi saya tetap tenang karena sebelumnya juga banyak teman-teman yang sudah cerita, sudah mengalami sendiri bahwa dia positif gitu loh dan sembuh. Jadi saya mencoba untuk tetap tenang gitu. Ketika mendapatkan kabar bahwa Mas Barafi dinyatakan positif COVID, kita tetap menanggapinya dengan tenang. Betul. Gitu ya Mas ya, agar imunitas tubuh kita juga tetap terjaga dan bisa segera pulih dari paparan COVID-19 ya Mas. Kemudian setelah dinyatakan COVID, otomatis Mas Barafi diminta untuk isolasi mandiri ya Mas? Iya. Nah, selama isolasi mandiri itu Mas Barafi aktivitas yang dilakukan apa Mas? Jadi setelah saya dinyatakan positif, kemudian saya disarankan untuk melakukan isolasi mandiri 14 hari, izin dari pekerjaan saya. Kemudian saya
fokusnya pertama itu adalah memperbaiki mental mas. Jadi karena hari pertama isolasi mandiri itu yang terserang adalah mental saya mungkin ngedon ya dikabarkan itu. Tapi motivasi saya yang pertama itu ada teman-teman yang sudah terkena kemudian dinyatakan sembuh. Nah itu saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya tidak bisa untuk sembuh? Itu yang pertama kali awal-awal saya dinyatakan positif. Nah untuk aktivitasnya mungkin tidur ya mas, banyak tidur, istirahat, karena memang tidak ada sarankan untuk makan makanan yang bergizi, kemudian minum multivitamin, kemudian madu, kemudian disarankan untuk berjemur setiap pukul 10 ya pagi, dan mungkin olahraga yang ringan gitu. Selama Mas Barafi Huda melakukan isolasi mandiri tentunya ada dukungan dari kerabat dan juga warga sekitar ya mas. Itu respon mereka dan dukungan apa yang diberikan kepada Mas Barafi selama menjalani isolasi mandiri? Ya. Jadi kalau saya simpulkan dulu mas, dari respon masyarakat tetangga saya sekitar ya, itu sangat luar biasa. Jadi contoh kecilnya di hari pertama saya isoman, itu saya sudah diberikan atau diantarkan makanan seperti itu, dan itu sangat mendorong bagi saya karena berarti tetangga itu tidak menjauhi saya gitu. Jadi itu termasuk kepedulian dari tetangga saya dan itu sangat membantu mas. Kemudian di Kelurahan Loganeng juga ada Satgas atau relawan COVID-19 Kelurahan Loganeng ya. Itu bagaimana yang mereka lakukan untuk menangani warga yang melakukan isoman atau isolasi mandiri mas? Kalau dari Satgas memang sejak awal dinyatakan positif, saya sudah konsultasi dengan Satgas Kelurahan untuk penanganan COVID ini. Responnya sangat bagus ya, jadi sangat mendukung, istilahnya mendukung moral saya untuk semangat, kemudian apa yang harus saya lakukan, dan saya harus mungkin menjalani tes PCR itu setelah tes antigen di puskesmas. Saya juga diarahkan dan dibimbing sampai hasilnya keluar, kemudian sampai isoman saya selesai itu saya selalu berkonsultasi dengan rumah saya. Itu juga dilakukan dekontaminasi atau penyemprotan ya di dalam rumah dan lingkungan sekitar. Itu juga menurut saya usaha yang maksimal lah dari Satgas Kelurahan. Terima kasih sekali sih. Dan juga warga sekitar maupun dari relawan COVID-19 Kelurahan Loganeng sangat membantu sekali ya mas ya. Dari betul. Sisi material dan juga sisi dukungan motivasi moral untuk Mas Barafi Huda yang telah melakukan isolasi mandiri ya waktu itu mas. Kemudian motivasi apa yang muncul dari dalam diri Mas Barafi selama isolasi mandiri mas? Ya, jadi yang saya alami itu pertama dinyatakan positif itu saya merasakan memang down mental, tapi saya ingat bahwa teman-teman saya yang sudah sembuh juga sudah banyak gitu. Jadi saya motivasi diri untuk tetap tenang dan konsultasi dengan yang memahami masalah COVID ini ya. Jadi dari keluarga juga alhamdulillah tenang, tidak panik, dan bisa kompromi untuk mungkin menyediakan makanan yang baik, kemudian saling menyemangati antar keluarga maupun dari saya sendiri. Kemudian dari tetangga juga, selain yang contoh kecil tadi yang saya sampaikan, pemberian makanan, kemudian menanyakan kabar melalui WA, kemudian dari Pak RT itu juga mendukung, menyatakan bahwa
COVID itu bukan aib. Setelah Mas Barafi menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ya Mas, Ya. dan kemudian mendapatkan kabar setelah melalui tes medis dinyatakan hasilnya itu negatif COVID-19 atau dinyatakan sembuh dari paparan COVID-19, bagaimana perasaan Mas Barafi ketika mendapatkan kabar tersebut Mas? Ya, yang jelas senang sekali ya Mas. Alhamdulillah. Jadi akhirnya saya negatif. Itu ya jelas senang, bersyukur. Kemudian saya menyampaikan juga kepada keluarga, kepada tetangga, kemudian kepada ketua RT selaku pemangku kepentingan di situ. Dan saya berpikir saya belum aman gitu dari paparan COVID ini. Saya sembuh mungkin sekarang, tetapi untuk kedepannya juga saya tidak tahu. Jadi saya tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bukan berarti saya ini kebal, tapi saya juga harus lebih waspada. Saya juga menyampaikan pengalaman saya, motivasi yang saya dapatkan selama terpapar COVID ini, apa yang saya bisa sampaikan kepada mereka. Nah itu yang saya rasakan dan saya lakukan sejauh ini. Ada pesan-pesan yang disampaikan Mas untuk masyarakat luas dari kejadian Mas Barafi ini pernah terpapar COVID-19? Untuk pesannya, untuk menghadapi COVID ini memang kita tidak bisa sendiri ya Mas Hafik ya. Kita tidak bisa sendiri, kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Maka baik dari penderita maupun dari warga sekitar, tetangga yang di sekitarnya ada yang menderita COVID, itu harus meningkatkan kepedulian Mas, itu yang pertama. Jadi bukan gengsi karena mungkin saya sehat, saya tidak terkena, tapi tetangga saya terkena, wah saya harus menjauhi, bukan. Tetapi kita harus peduli. Sekecil apapun yang kita perbuat, sekecil apapun yang kita berikan maupun dukungan moral dan semangat itu sangat bermanfaat bagi penderita COVID. Karena selama masa isoman itu memang mental itu terserang ya Mas. Jadi kesepian, kemudian tidak ada teman ngobrol seperti biasanya. Jadi ketika mendapat dukungan sangat membantu untuk ada semangat nih untuk sembuh seperti itu. Kemudian bantuan-bantuan berupa mungkin makanan yang sederhana yang kita miliki itu bisa dibagikan kepada minimal untuk kerabat terdekat kita. Jadi jangan sampai kita cuek terhadap COVID ini. Kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan penanganan COVID ini, untuk membantu pemerintah juga dalam penanganannya. Ya, itu tadi obrolan saya dengan sahabat saya, salah satu rekan saya yang pernah terpapar COVID-19. Kemudian kita dapat mengambil pesan-pesan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita mendapati gejala-gejala seperti gejala COVID-19, maka kita tetap tenang, dan walaupun nanti hasilnya itu dinyatakan positif, maka kita tetap harus tenang dan segera mentaati anjuran dari instansi kesehatan agar kita bisa segera sembuh dari paparan COVID-19. Yang kedua yaitu kita tetap saling membantu dan menguatkan dengan saudara-saudari kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin sedang mengalami isolasi mandiri atau yang sedang terpapar COVID-19. Ya, kita harus tetap mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah agar kita bisa terjaga dari paparan COVID-19, menjaga mereka dari paparan COVID-19, sehingga COVID ini bisa dikendalikan oleh pemerintah dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.